Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Rahma Vivian dengan NPM 24520111058. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernikahan sedarah yang diperbolehkan di zaman Nabi Adam, sedangkan pada zaman sekarang hal itu tidak diperbolehkan. Selain itu, saya akan mengaitkannya dengan perspektif filsafat agar lebih mudah dipahami secara rasional. Masuk ke slide pertama, yaitu latar belakang. Di awal penciptaan manusia, jumlah manusia masih sangat sedikit, bahkan hanya berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Namun, sekarang pernikahan sedarah itu dilarang. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pada zaman Nabi Adam itu diperbolehkan dan pada zaman sekarang itu tidak diperbolehkan? Oleh karena itu, perlu dipahami dari sisi agama dan filsafat. Slide selanjutnya ada pernikahan di zaman Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama sehingga tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak-anaknya untuk melanjutkan keturunan manusia. Dalam beberapa penjelasan, pernikahan dilakukan antara saudara, tetapi tidak sesama saudara kembar agar tetap ada perbedaan. Lalu, apa alasannya diperbolehkan dari perspektif agama? Dalam perspektif agama, hal ini diperbolehkan karena sifatnya darurat. Aturan tersebut datang langsung dari Tuhan untuk melanjutkan keturunan manusia. Nah, pada saat itu, belum ada larangan karena kondisi masih sangat terbatas. Nah, jika dibandingkan dengan sekarang, berbeda. Pernikahan sedarah sudah dilarang dalam agama maupun hukum negara. Hal ini dikenal sebagai incest dan dianggap melanggar norma sosial, serta moral yang berlaku di masyarakat. Nah, apa alasan ada larangan saat ini? Larangan ini memiliki beberapa alasan, diantaranya resiko kesehatan seperti cacat genetik, serta untuk menjaga moral dan ketertiban sosial. Selain itu, manusia sekarang sudah banyak, sehingga tidak ada lagi alasan darurat untuk melakukan pernikahan sedarah. Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif filsafat, dalam filsafat, suatu tindakan dinilai tidak hanya dari benar ataupun salah, tetapi juga dari konteksnya. Artinya, sesuatu yang dulu dianggap benar bisa saja berubah seiring perkembangan zaman dan kondisi manusia. Nah, terkait teori filsafat, ada beberapa teori yang bisa digunakan. Yang pertama, ada relativisme moral yang menyatakan bahwa nilai bisa berubah sesuai kondisi. Kedua, teleologi yang melihat tujuan suatu tindakan, yaitu dulu untuk mempertahankan manusia, sekarang untuk menjaga kualitas hidup. Ketiga, ada etika sosial yang menekankan pentingnya norma demi kebaikan bersama. Nah, jika kita analisis pada zaman Nabi Adam, pernikahan sedarah merupakan solusi dari kondisi darurat. Sedangkan sekarang, kondisi sudah berbeda sehingga aturan sudah berubah. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan zaman, moral, dan ilmu pengetahuan manusia. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan adalah pernikahan sedarah dulu diperbolehkan karena kebutuhan awal manusia, sedangkan sekarang dilarang karena alasan kesehatan, moral, dan sosial. Dalam filsafat, hal ini menunjukkan bahwa nilai dapat berubah sesuai konteks dengan tujuan utama menjaga kebaikan manusia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.